Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banten TV? Senang sekali saya Lili Khulwatunima kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Khusus. Dialog kita kali ini istimewa karena kedatangan orang nomor 1 di Kota Serang, Wali Kota Serang, Bapak Haji Budi Rustandi SE. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, baik banget. Kita ucapkan terima kasih Bapak sudah memenuhi undangan kami untuk hadir di studio Banten TV. Sama-sama. Baik. Dan pemirsa Banten TV, kita ketahui sejak awal Maret lalu, Bapak Budi Rustandi ini sudah mengemban amanah sebagai Wali Kota Serang periode 2025 hingga 2030. Dan 2 bulan terakhir masa kepemimpinan beliau sudah banyak terlihat gebrakan yang sudah beliau lakukan. Meski di tengah APBD Kota Serang boleh dibilang minim begitu Pak ya. Nah, bagaimana upaya menggayat dari Pak Wali ini di pemerintah pusat maupun juga CSR perusahaan untuk memberikan bantuan keuangan. Dan kita ulas tema tersebut bersama Bapak Wali Kota Serang tentu saja. Pak, sebelum kita menggali tema lebih jauh, saya ingin mungkin Bapak cerita terlebih dahulu apa yang terbesit di benak Bapak saat pertama kali dilantik sebagai Wali Kota Serang. Baik, terima kasih. Izin menjelaskan ya. Jadi yang pertama adalah itu pemikiran saya ketika saya menjadi anggota dewan. Karena di periode pertama saya menjadi wakil ketua, lalu naik lagi jadi ketua dewan. Nah, itu sudah menjadi cita-cita saya ketika saya menjadi atau masuk ke dalam DPRD, yang mana ini bagian daripada janji politik saya. Jadi saya tuh ketika jadi anggota parlemen, jadi pimpinan parlemen, itu saya sering turun ke bawah, yang mana ini menjadi bagian impian saya. Oh, nanti kalau saya jadi kepala daerah saya harus begini, begitu. Jadi intinya saya tidak mau euforia kekuasaan. Saya pengen ada perubahan di kota kelahiran saya. Itu yang terbenak di saya. Oke, dan mimpi Bapak saat itu sekarang sudah terpenuhi menjadi wali kota. Artinya akan banyak gebrakan yang Bapak lakukan. Insya Allah. 2 bulan terakhir saja sudah banyak dilakukan begitu. Seperti apa wajah Kota Serang nanti yang ingin Bapak impikan? Oke, di hari libur kemarin saya melakukan rapat dengan provinsi, yang mana itu adalah arahan Gubernur Banten, Pak Andra Soni, di mana beliau adalah satu partai dengan saya. Beliau adalah ketua DPD, saya adalah ketua DPC kotanya, dan kami sama-sama menginginkan ada perubahan di Kota Serang, khususnya wajah ibu kota, di mana keinginan beliau sebagai gubernur kan harus kolaborasi atau sinergi dengan pemerintah kota. Kebetulan saya menjadi wali kotanya, jadi kami melakukan rapat di hari libur malah atas perintah beliau, di mana itu kita melakukan perencanaan terkait penataan kota Serang, ya, penataan kotanya. Kita akan mulai perencanaan dari exit tol Gerbang Serang Timur sampai ke Dayase dulu, karena ingin percepatan Pak Gubernur, jadi mengikuti anggaran dari provinsi. Nah, alhamdulillah kemarin sudah selesai, tinggal tahap selanjutnya itu dalam rangka untuk menyesuaikan. Bahkan nanti landmarknya kita sepakati untuk disembarakan kepada warga Kota Serang. Hadiahnya nanti langsung dari saya. Nah, itu kita akan mulai stepnya, itu akan kita sembarakan, mana yang terbaik kita akan pilih satu berarti kan. Nah, kita akan beri hadiah nanti. Dan Pak ini nanti akan dipasang di mana nih? Di Serang Timur, nanti di alun-alun ada juga, lalu di Tugu Debus ya kita perbaikin. Nah, ini kemarin landmarknya kan baru perencanaan di tengah-tengah exit tol. Cuman kan itu penyempitan nantinya, karena kita lebarin nggak bisa, itu dalam proses perencanaan dulu. Nanti tepatnya di mana nanti hasil kalau nggak salah kesepakatan kemarin 2 mingguan nanti kita akan rapat lagi. Berarti targetnya sudah ada, tahun berapa ini akan berdiri Pak? Kalau ini setelah perencanaan jadi, mudah-mudahan cepatnya di 2025 di anggaran perubahan provinsi, lambatnya di 2026. Lalu mungkin ada yang diharapkan dari Pak Wali, seperti apa landmarknya nanti yang dibutuhkan? Pokoknya ciri khas Kota Serang ya, nanti biar masyarakat berkreatif. Ya, kami membuka ruang untuk masyarakat untuk memberikan kontribusinya dalam pemikiran ataupun seninya,
Pokoknya kita nanti pilih yang terbaik. Oke, Pak, salah satu peran dari wali kota adalah melobi-lobi bantuan keuangan, Ya, begitu betul, ya, betul. Ya, baik dari benar, pemerintah benar. pusat maupun juga CSR perusahaan. Apa saja yang sudah Bapak lakukan terkait hal ini? Baik, yang pertama adalah ketika kita bolak-balik ke kementerian dan rangka untuk meminta bantuan kepada pemerintah pusat, dalam rangka saya mempresentasikan daerah saya kepada pemerintah pusat untuk meminta bantuan. Tapi di sana saya berpikir bahwa ini nggak harus pakai APBD ataupun ini ya, kita harus juga berjuang kepada dana di luar APBD. Di mana kita banyak perusahaan besar yang ada di Indonesia, ya di Banten khususnya, di mana mereka kan secara undang-undang sudah jelas kita ada forum CSR yang dibentuk oleh kementerian Kemensos, di mana ini kesempatan saya untuk sudah waktunya CSR ini harus diketahui oleh pemerintah, di mana ini program-programnya yang akan langsung dirasakan oleh masyarakat. Nah, kami dari CSR PIK itu yang sekarang berjalan itu tahap survei untuk melakukan bedah rumah ya, di mana rumah ini akan dibangun langsung dengan tipe 27 kalau nggak salah, itu mereka langsung bangun ya programnya. CSR-nya jadi sifatnya pembangunan. Lalu saya sudah kirim surat ke Samudra Saubahtera, di mana itu yang tinggalnya di berkantor di Kecamatan Kasemen di Kampung Kenari, itu kan sudah 19 tahun berdiri di Kota Serang. Nah, saya mohon bantuan CSR untuk pembangunan jalan betonisasinya, yang mana itu jalannya sudah rusak. Nah, ini langkah-langkah strategi saya dalam rangka agar bisa melakukan percepatan pembangunan, di mana saya tidak membahas APBD. Karena membahas APBD 2025 itu udah bukan saya lagi, karena sudah terlambat ya. Saya dilantik di Februari, gitu loh. Jadi kita sudah mengumpulkan para pengusaha properti, yang mana ada memberikan 15 rumah gratis CSR di Pondok Indah Tak-Takan. Lalu nanti kita berkembang ya, karena baru surat perwalnya udah saya edarkan terkait memberikan bantuan CSR kepada pemerintah melalui forum CSR, yang mana ini bagian daripada mengikuti program saya. Jadi terarah nanti CSR-nya, nggak cuman ke sana ke sini, tapi terarah sesuai dengan program yang ada di pemerintahan saya. Kalau terkait rumah tadi, program apa yang mungkin yang sudah diprioritaskan? Jadi gini, program rumah itu karena kita itu antriannya hampir 19.000 rumah yang dari dulu belum pernah terbangun, karena kemampuan fiskal dari pemerintah Kota Serang per tahunnya hanya 30 rumah, diberikan bantuan 15 sampai 20 juta rupiah. Tapi dengan CSR PIK ini diberikan 400 unit, tapi berupa langsung bangunan. Ya, jadi mereka nggak harus tahunya terima bersih jadi aja. Kalau target bantuan keuangan itu CSR dari mana saja, Pak? Selain tadi yang disebutkan mungkin. Kita tidak ada untuk uang ya, tapi sifatnya bangunan. Contoh, misalkan di PU ada pembangunan jalan ini yang belum teranggarkan. Nah, mereka mau pilih yang mana nih gitu loh. Misalkan properti sanggup ini nilai misalkan 5 miliar, nah, silakan bangun. Begitu jadi. Pak, Bapak kan juga didampingi oleh Wakil Wali Kota Serang tentu saja. Nah, tugas Wakil Wali Kota Serang ini seperti apa sinkronisasinya dengan Wali Kota? Baik, jadi selama ini kita itu sama Pak Wakil Wali Kota Pak Nur Agis sinergi banget ya. Jadi ketika saya turun ke lapangan, beliau yang nerima di kantor. Karena di sana juga banyak orang yang ingin beraudensi, termasuk peningkatan SDM. Makanya tugas Pak Agis sesuai dengan janji kampanye saya dengan beliau bahwa untuk infrastruktur fisik saya, untuk peningkatan SDM beliau. Sekarang aja masih rapat ya. Berarti ada pembagiannya ya? Ada jelas, karena kalau saya sendiri nggak sanggup saya. Makanya ada wakil kerja juga gitu loh, barengan kita. Baik, menurut Bapak masalah apa yang krusial di Kota Serang yang harus segera dientaskan? Banjir. Infrastruktur, ya, lapangan pekerjaan. Makanya saya mohon dukungan kepada masyarakat Kota Serang untuk membantu kami pemerintah terkait mendukung program-programnya, termasuk nanti ada investasi, jangan sampai ada yang terganggu. Karena satu-satunya jalan adalah untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan adalah lapangan pekerjaan.
begitu Ibu. Oke, kalau banjir, Bapak tadi sebutkan masalah yang krusial. Kita tahu mungkin kalau hujan banyak menggenangi di beberapa sudut kota. Apa mungkin upayanya yang akan dilakukan? Yang pertama adalah memberikan edukasi kepada masyarakat terlebih dahulu nih, agar mereka jangan lagi membangun di sepadan sungai ataupun menghalangi air mengalir. Nah, saya ini baru turun nih dari Pandean nih. Ya ternyata masalahnya adalah banyak yang tersumbat, ada bangunan dan lain-lain. Termasuk di pinggir jalan dekat Suzuki itu dealer ada warteg di atas air. Makanya kita insya Allah besok sudah mulai pembongkaran. Termasuk ada rumah yang di atas air juga. Dan harapan besar saya bukan hanya di Pandean, ketika ada masyarakat yang merasa membangun atau menyempitkan saluran air, mohon dibongkar. Ini demi kebaikan untuk seluruh warga Kota Serang. Kalau bangunannya sendiri, apakah kebanyakan memang mereka berizin sebenarnya atau tidak? Tidak ada izinnya. Tidak ada izin kalau berdiri di atas aliran drainase? Tidak ada izinnya. Tidak ada. Saya sudah cek langsung, tidak ada izinnya. Bahkan mereka dulu-dulunya merasa membelinya sudah ada begitu, tapi orang yang sudah meninggal, lalu yang warteg di Suzuki itu dia ngontrak dulunya kepada Pak siapa gitu, saya lupa, tapi sudah meninggal orangnya. Tapi mereka siap untuk membongkar, tapi meminta pemerintah yang membongkar. Saya tadi turun langsung ke bawah. Lalu mungkin dampaknya bagi masyarakat yang dibongkar seperti apa, Pak? Ya, masyarakatnya kan memang merasa kerugian tidak nanti? Mereka bukan merasa kerugian, mereka memang rugi sudah pasti, tapi mereka tahu konsekuensinya bahwa dia membangun di tempat yang salah. Nah, bahkan saya kasih tempat di Pandean lah ke sana. Kalau ibu mau, kata saya, mau, kata dia mau bongkar, dan beliau juga mengakui bahwa saya juga salah. Enak, jadi asik lah edukasinya gitu loh. Baik, perihal pengangguran barangkali Pak. Ini jadi isu strategis sebenarnya ya, karena setiap daerah juga banyak penganggurannya termasuk di Kota Serang. Upaya yang paling nyata untuk mengatasi pengangguran apa saja Pak? Upaya yang pertama adalah saya sebagai kepala daerah harus bisa menjadi marketing ya, di mana memberikan kebebasan berinvestasi seluas-luasnya, tapi sesuai dengan aturan. Di mana ini saya akan gratiskan gitu loh, tidak boleh ada pungli lagi. Percepatan terkait pembuatan izin sesuai dengan arahan Presiden Bapak Prabowo. Di mana ini saya yakin dan yakin masyarakat juga akan mendukung ya. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang mengganggu, di mana ini menjadi hanya kepentingan pribadi mengorbankan kepentingan seluruh masyarakat. Dan harapan besar saya, seluruh masyarakat yang ada di Kota Serang bersinergi dengan pemerintah dalam rangka mendukung, memberikan kenyamanan kepada para investasi, memberikan perlindungan dan kemudahan untuk berinvestasi. Karena kuncinya untuk memberikan lapangan pekerjaan adalah yaitu membuka investasi seluas-luasnya yang ada di Kota Serang. Baik, di bidang kesehatan Pak, beberapa waktu yang lalu Bapak pernah menyebut ingin menjadikan RSUD Kota Serang seperti Rumah Sakit Siloam. Apa alasannya dan proses seperti apa yang harus dilakukan oleh Pemkot? Baik, ketika saya menjadi anggota Dewan, kan kita tahu permasalahannya adalah di mana rumah sakit kita yang baru terbangun, itu kendalanya jangankan alat kesehatannya, pembangunannya aja dalemannya seperti itu, gelap ya kan. Ketika saya membantu masyarakat datang seperti terlihat kumuh. Nah, ini adalah impian saya ketika saya jadi kota, kan masuk ke anggaran efisiensi nih sekarang. Saya menjadikan skala prioritas termasuk penerangan jalan, lalu mobiler, di mana masyarakat kita khususnya di SD SMP yang banyak duduk di lantai sekolahnya. Nah, makanya itu menjadi prioritas. Nah, nanti Rumah Sakit Kota Serang ini mudah-mudahan di tahun ini sudah ada perubahan ya terkait tampak muka, dalam ya, kelihatan lebih fresh, sambil saya menyusun untuk meminta bantuan kepada pusat terkait untuk ruang inapnya, alat kesehatannya dan lain-lain, untuk penambahan VIP, penginapan VIP ya, untuk di ruangan VIP, termasuk ruang rawat inap masyarakat gitu loh. Kenapa keinginan wali kota ingin merubah menjadi berstandar swasta? Karena saya ingin masyarakat Kota Serang cukup berobatnya di Kota Serang, agar ketika ada pelayanan BPJS kelas 1, 2, dan 3 saya bisa kontrol langsung gitu loh. Kalau ada perawat yang judes ya kan,
yang membeda-bedakan pelayanan terkait kelas, ya kan, itu saya bisa langsung memberikan sanksi dan saya bisa kontrol kemudahannya agar masyarakat bisa terlayani dengan baik. Oke, Gitu loh. sumber dananya dari mana Pak? Dan apakah ini bukan suatu hal impian yang muluk mungkin? Ya, yang pertama tentunya merubah rumah sakit menjadi swasta itu butuh proses. Oke, anggaran pertama saya menganggarkan di efisiensi ini 6-8 miliar dalam rangka untuk merubah wajah rumah sakitnya agar terlihat rapi, tidak terlihat kumuh. Gitu loh, termasuk di dalamnya agar seperti terlihat bagus lah ya. Jadi kalau kita lihat sekarang kan mungkin Ibu tahu sendiri seperti apa dalamannya. Nah mungkin masuk ke dalam lebih fresh ya kan. Mungkin yang sakit jadi cepat sembuh ya kan kalau tempatnya fresh, segar dan lain-lain gitu. Oke. Gitu Ibu. Dananya kira-kira berapa itu Pak ya? Gimana? Dananya kira-kira berapa untuk menjadikan rumah sakit Kota Serang menjadi Siloam? Itu besar, Besar, Bu. sangat. Besar. Tapi kita kan bertahap per tahun nanti gitu loh. Nanti kita melakukan koordinasi ke pusat untuk alat kesehatan, lalu untuk pembangunan rawat inapnya dan lain-lainnya. Oke. Pasti kan bertahap. Gak mungkin langsung tring. Semua ada prosedur, tahapan dan lain-lain. Oke, beberapa waktu lalu juga Bapak sudah menggaungkan rencana kuota BPJS Kesehatan PBI Betul. menjadi 17.000. Seperti apa ini Pak? Nah itu kita sudah dalam proses ya. Iya. Sudah dalam proses penginputan data dan saya minta untuk dimutakhirkan. Karena kan data itu, alhamdulillah kemarin pemutahiran data kita dapat 600 yang sudah meninggal, yang sudah mampu, gitu kan. Akhirnya lumayan juga untuk penambahan juga. Akhirnya bukan hanya 17 tapi bisa 17.600. Nah, karena ini yang tidak pernah dilakukan terkait pemutahiran data. Semua sebuah di atas meja. Sekarang nggak semua mereka turun, kontrol langsung semuanya. Oke. Agar penerima pemanfaatnya benar-benar itu terpakai dengan baik gitu dan terasa langsung oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang tidak mampu. Sasarannya peserta BPJS Kesehatan PBI ini siapa? Masyarakat yang tidak mampu yang seperti apa Pak? Masyarakat yang tidak mampu kategori miskin. Oke. Karena ini penting ya, karena saya sering sekali aduan baik via WA ataupun dari medsos yang mana disampaikan oleh tim saya, itu kebanyakan warga tidak mampu melahirkan aja nggak bayar. Makanya kan ada konten saya di mana saya menjelaskan nih, kalau ada BPJS gratis mereka mati, lalu diaktifkan kembali atau dari mandiri menjadi BPJS yang tidak mampu, untuk mengaktifkan kan itu butuh 15 hari kerja sesuai dengan aturan BPJS. Nah, untuk langkah-langkah solusinya adalah mereka tidak usah panik, harus minjem sana sini atau sampai pinjam ke Bank Emok, cukup bikin keterangan tidak mampu kepada Disduk Capil, mereka akan ada jaminan pembayaran dari kita yaitu Jamkesda namanya. Oke. Mudah Mudah ya. menyelesaikan masalah tanpa ada masalah. Itu sepertinya tagline yang ono Pak. Oh gitu ya. Baik, ya, ya. Pak, 17.000 BPJS Kesehatan PBI, artinya masih banyak masyarakat kurang mampu di Kota Serang. Banyak Ibu, banyak. Di tengah kota. Di tengah kota, makanya ini adalah awal saya secara bertahap untuk merubah nih semua. Perlunya ada investasi besar. Kan ketika nanti investasi masuk, orang pada kerja punya duit. Kalau sudah punya duit pasti daya belinya naik, ekonomi ikut meningkat. Oke, pasti pengangguran ikut turun, angka kemiskinan ikut juga turun. Makanya di situ ada visi misi bahagia kotanya, Kota Serang maju, ya, maju kotanya, bahagia dan sejahtera masyarakatnya gitu. Oke, karena beberapa waktu yang lalu sempat ada survei bahwa Kota Serang masyarakatnya kurang bahagia. Begitu ya Pak. Kalau sekarang insya Allah bahagia mungkin di bawah kepemimpinan tapi kan bertahap Bapak. kan, nggak mungkin langsung bahagia. Baik. Ya kan gitu. Perihal transportasi Pak, Oke. katanya juga ada rencana realisasi kereta rel listrik begitu ya di Kota Serang. Seperti apa nih Pak prosesnya? Oke. Sudah MOU kalau tidak salah. Ya, kita itu dengan kereta api KAI ya, waktu itu kita ke Jakarta, kita mengusulkan untuk masuk kereta yang bisa langsung ke Jakarta. Oke. Kalau kereta reaktivitasi itu lama prosesnya, harus double track. Tapi kalau pakai listrik, elektrifikasi itu bisa insya Allah cepat, hanya penambahan tiang listrik. Makanya saya berkoordinasi kepada gubernur, karena itu kan harus usulan dari gubernur juga. Nah insya Allah nanti kita bersinergi sama-sama nih, agar bisa percepatan untuk melakukan KRL
agar bisa masuk ke Kota Serang. Apakah memang ini amat dibutuhkan oleh masyarakat Kota Serang adanya KRL? Amat sangat Ibu, yang biasanya ke Jakarta harus ratusan ribu, cukup 8 sampai 10 ribu sampai Tanah Abang. Oke? Targetnya kapan nih Pak? Mudah-mudahan di 2026 bisa terrealisasi. Ya, jadi kita terus upaya nih ke pemerintah pusat, dan insya Allah dengan doa semua Kota Serang punya KRL. Amin. Oke, nanti kita perbaikin karena di isi MOU itu adalah terkait penataan kereta api yang menjadi aset-aset mereka. Kita buat tamannya, nanti tamannya kita buat tuh, ya dibagusin di Taman Sari, termasuk nanti itunya, gitu kan? Itu kan harus ada payung hukumnya juga, termasuk untuk agar kereta api bisa masuk ke Kota Serang yang tadinya tiga kali bisa 4 kali gitu kan, orang bisa bolak-balik Jakarta. Dan karena kan jadwalnya kan 3 sehari tuh. Kalau ada KRL masuk 4 jadi. Dan ini jadi idaman oleh masyarakat Kota Serang, diidam-idamkan begitu ya agar KRL itu segera terrealisasi begitu. Amin. Amin. Ya, baik, mohon doanya aja. Iya, perihal infrastruktur Pak. Nanti juga Bapak akan membangun flyover di Kaligandu, begitu ya Pak ya. Bukankah frontage juga yang sudah dibangun itu bisa mengurai kemacetan? Belum Ibu. Belum ya? Belum mengurai. Itu hanya antisipasi atau solusi tercepat. Nah itu juga insya Allah akan kita bangun juga. Jadi bisa dari dua sisi ya. Jadi flyover ini adalah perencanaannya sudah dilakukan oleh provinsi. Ya, nanti insya Allah 2026 Pak Gubernur Pak Soni akan membangun gitu loh untuk membuat flyover. Berarti ini kerjasamanya mix dengan pemerintah provinsi begitu ya, dan anggarannya dari pemerintah provinsi. Provinsi, karena itu adalah kewenangan provinsi dan kebetulan kan gubernurnya pimpinan saya. Pak, kita kembali lagi perihal mungkin ini normalisasi sungai pembuang Cibanten yang beberapa waktu yang lalu dilakukan. Seperti apa ini Pak? Apakah prosesnya sudah selesai hingga saat ini? Oke, jadi itu adalah bagian daripada program pusat kolaborasi dengan provinsi dan kota, di mana kita bahwa sama-sama tahu pentingnya normalisasi yang dari dulu tidak pernah terlaksana, hampir kurang lebih 52 tahun lah ya. Dan baru kali ini terlaksana. Baru kali ini, belum pernah ada normalisasi kalau nggak salah ya. Nah, karena ini dari masyarakat juga yang terdampak banjir di Warung Jaut gitu loh. Karena sudah dangkal banget, dia ini saya langsung telepon gubernur, ya langsung gubernur, pas kebetulan itu ada program dari pusat, jadi langsung itu ini kan, karena kan Kali Cibanten itu sudah mulai normalisasi. Nah yang hari ini dilakukan adalah pembuangan Kali Cibantennya, anaknya ya. Karena perlu Bu, kalau itu tidak normalisasi, ke depan 5-10 tahun lagi kajiannya, nanti Warung Jaut yang kemarin terdampak yang banjirnya setengah jadi tenggelam, yang mau dibongkar rumahnya sekarang mungkin baru setengah, karena kan ke depannya. Nah makanya mohon kesadaran masyarakatnya untuk tidak lagi membangun bahkan permanen bangunannya di tanah-tanah yang mana itu menjadi sepadan sungai. Karena logikanya kalau mau diperbaiki, dinormalisasi, kan harus ada alat berat. Nah, pertanyaannya bagaimana alat berat masuk kalau banyak rumah dibangun di situ. Sedangkan pemerintah menyediakan lahan untuk sepadan sungai itu dalam rangka untuk perbaikan atau normalisasi untuk masukkan alat berat. Begitu, lalu sekarang proses sudah selesai kah? Sudah Bu, kita dalam rangka pembongkarannya belum, kita masih pemberitahuan tahap 1, tahap 2, dan surat dari pusat sudah turun, kita sudah bagikan ke masyarakat. Kalau nggak salah di pertengahan bulan ini itu mereka harus sudah kosong gitu. Oke, dan tantangannya dalam melakukan normalisasi sungai pembuang Cibanten ini apa Pak? Ya tentunya ada saja yang melawan, ya kan, ada yang merasa, karena kan saya lihat di situ kan banyak kontrakan, ada yang dibuat untuk komersil gitu loh. Kita tetap secara kemanusiaan tetap kita coba di mana ini yang terbaik dan tidak melanggar aturan. Kita ada rumah susun disediakan, kan kita sudah dipromosikan tuh kan. Ininya agar kita bisa menempatkan agar mereka mendapatkan yang layak gitu loh. Tapi kalau kita keinginan saya sih diberikan lahan ya. Cuman kan pemerintah tidak boleh, aturannya itu bahaya kalau kita langgar gitu lah. Makanya ada opsi A, opsi B,
nanti akan disampaikan di sosialisasi terakhir dari pemerintah melalui Kasatgas Pak Haji Wahyu Nur Jamil kepada masyarakat. Artinya walaupun mereka dibongkar rumahnya di bantaran sungai, tapi mereka juga diberikan kesempatan untuk memilih di rusun sewa, begitu ya? Iya, begitu. Dan banyak masyarakat yang memilih rusun sewa itu, Pak? Ada, lalu ada juga kalau misalkan mau minta ke perumahan, kita bantu agar diskonnya kecil, bunganya kecil gitu. Artinya pokoknya semua cara kita pakai yang terbaik untuk masyarakat, khususnya Kota Serang. Oke. Penyebab banjir kan bukan hanya dari kali saja begitu Pak ya, ada dari hal yang lain termasuk tadi yang di awal mungkin drainase dan yang lain sebagainya. Sampah juga. Lalu upaya yang dilakukan selain menormalisasi Sungai Cibanten apa saja Pak? Nggak ada lagi selain edukasi, kesadaran masyarakatnya tolong membantu pemerintah ya, buang sampahnya pada tempatnya. Kalau ada yang Pak di sini tidak ada tempat pembuangannya, kita siapkan, ngomong, jangan lempar-lempar gitu loh. Ya kan di jalanan banyak, ya kan. Kadang saya turun ke bawah itu di Solokan ada kasur, nah kita buka sampai itu kasur bisa di dalam. Ada seng, itu anak buah saya itu laporan saya, Pak ini di dalamnya ada seng. Nah saya mohon kepada warga Kota Serang, mulailah kita benahi Kota Serang yang kita cintai ini dalam rangka agar bisa dan Kota Serang tidak terjadi banjir lagi gitu loh ya. Bisa kita nikmatin kotanya, bahagia, warganya sejahtera gitu loh. Kotanya juga bagus, apalagi nanti kabel-kabel di atas itu akan ditanam oleh saya ke bawah tanah agar rapih penataannya. Kita mulai bebenah nih, saya dengan Pak Gubernur. Nah ini semua arahan beliau gitu loh, dalam rangka karena kan beliau kan tinggalnya di Kota Serang nih, Pak Gubernur di rumah dinas kan. Nah, dia pengen kotanya juga bagus gitu. Oke, berarti memang masyarakatnya terlebih dahulu yang harus diedukasi. Ya, terkait sampah dan jangan membangun di sepadan sungai ataupun di sungainya malahnya di atas sungai dan di alirannya. Kadang ngambil separoh gitu loh, airnya sempit kan. Iya, dan terjadi pendangkalan juga. Ya, karena air juga punya hak untuk jalan, untuk lewat. Seperti kita logika sederhananya, kalau kita jalan ada pedagang ataupun ada orang menghalangi jalan pasti kan macet kalau mengecil. Begitu Ibu. Perihal hal lain Pak, penerangan jalan umum berapa titik rencana mungkin akan dibangun? Oke, yang di efisiensi ini sekitar 378 titik dulu secara bertahap. Kita sambil sambil kita berkoordinasi dengan pusat untuk KPBU nih, di mana ini dengan badan usaha yang difasilitasi oleh pemerintah pusat yaitu PT PII. Nah, kita bisa tuh misalkan dia bangun dulu, nanti dijamin oleh pemerintah pusat, nah kita tetap bayar gitu loh, sesuai dengan pelayanan. Misalkan pajak lampu berapa persen, nah dia berapa persennya, jadi kita nggak membebani APBD gitu. Lalu bagaimana Bapak menentukan titik mana yang akan didirikan PJU? Yang pasti titik kota dulu, baru pelan-pelan ke daerah-daerah, kecamatan, ke dalam, mana yang viral, mana kan kita koordinasi terus dengan Polres kan, daerah yang rawan begal, kecelakaan dan lain-lain gitu. Atau mungkin menunggu laporan dari masyarakat begitu ya? Itu sambilan, ya. Lalu Pak, salah satu program andalan Bapak juga terkait seragam dan buku gratis. Nah ya, seperti apa nanti realisasinya? Di tahun ini kita kan nggak bahas APBD ya. Insya Allah nanti tahun 2026 masyarakat sudah bisa merasakan seragam dan buku gratis. Udah rapat kemarin di RPJM juga sudah dimasukkan oleh saya dalam rangka agar 2026 ini bisa terlaksana dengan sukses. Jadi masyarakat yang tidak mampu jangan khawatir, tidak usah lagi beli seragam karena sudah ditanggung oleh pemerintah Kota Serang. Ini di semua sekolah negeri dan swasta atau seperti apa pilihannya? Kita ada MOU dengan pihak swasta, tentunya yang sekolah-sekolah kan ada kayak di provinsi kan sekolah gratis tuh yang sekolah yang standarnya sudah besar atau punya nama dia nggak mau, dia maunya sendiri. Nah di Kota Serang juga akan begitu, yang mau ikut kita gitu loh. Tapi dengan dasar mereka harus menggratiskan semuanya. Itu aja. Dan tetap ini anggarannya dari APBD kalau seragam? APBD. Kapan realisasinya? Tahun depan? 2026. 2026 artinya tahun depan ya? Tahun depan sama dengan 2026. Dan saat ini sudah mulai digodok prosesnya? Digodok prosesnya, karena kan saya bisa membahas itu di 2025 bulan September. Saya bahas tuh APBD 2026 persiapan, seragam gratis dan lain-lain.
Oke, kalau menurut Bapak dari 2 bulan Bapak menjabat sebagai wali kota, apa yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat Kota Serang pada umumnya? Yang banyak dikeluhkan? Lowongan pekerjaan, infrastruktur, Oke. banjir, pelayanan rumah sakit. Seperti tadi yang Bapak jelaskan di awal ya, Udah. masalah krusial tadi ya. Oke. Dan itu dikeluhkan oleh masyarakat juga. Iya itu, saya kan Oke. dari masyarakat. Baik, apa yang ingin Bapak sampaikan mungkin terakhir Pak? Ini kita sudah menjelang detik-detik penghujung acara. Himbauan ataupun keinginan Bapak kepada masyarakat seperti apa? Baik, untuk warga Kota Serang, saya sebagai wali kota memohon atau meminta bantuan dan dukungannya dalam rangka agar program pemerintah ini bisa berjalan dengan baik dan sukses. Ini semua demi masyarakat Kota Serang, demi kebaikan. Harapan besar saya ketika ada kebijakan saya tolong dukung dan kepada perubahan Serang menjadi kota yang maju, bahagia dan sejahtera warganya. Terima kasih. Terima kasih Bapak sudah hadir Ya. di Banten TV. Semoga semua program prioritas yang sudah dicanangkan Amin, bisa ya Allah. terwujud Amin, Pak ya. amin, amin. Baik, pemirsa Banten TV, demikian dialog khusus bersama Wali Kota Serang, Bapak Haji Budi Rustandi SE. Saya Lilik Hulwatuningma dan kru yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu.